Ini tanah apa? Ini kamu macem-macem ini, bukan tanah kuburan nih. Bangsat lu, mau ajak ribut ya? Entah apa. Abdi. Tanah onan mana? Kakolet teh ngalunjak teuing. Orang di kuburan aya jurik. Jurik naon? Loba jurik ke bah? Balik sih, balik. Entah lah. Balik. Entah bah. Balik. Kok balik? Balik. Likom satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likom satun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Nuwun. Ketok-ketok. Permisi, ya. Bener rumahnya Mbah Parta, Abah Parta. Leres. Oh ya. Angkat cari. Cari. Wah, ada tamu. Iya ini Jang. Ini berdua. Barusan datang ngobrol-ngobrol. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan seorang dukun santet cabul yang berasal dari tanah Sunda. Sang dukun biasa menggendam tamu perempuannya untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang tamu yang bercerita kepada Gus Nur Samsun bahwa di daerahnya ada seorang warganya yang melakukan praktek perdukunan. Dukun tersebut bernama Abah Marta, yang merupakan seorang pendatang dari tanah Sunda. Sudah ada 10 tahun ini Abah Marta datang dan bermukim menjadi penduduk di daerahnya. Namun sayang, Abah Marta berprofesi menjadi tukang santet yang menyesatkan. Bahkan diketahui, dia biasa menggendam para tamu perempuannya untuk dijadikan pelampiasan nafsu bejatnya. Dan luar biasanya, ada saja tamu dari jauh yang datang minta bantuan kepadanya. Warga kampung sangat resah dengan keberadaan dukun Marta, sehingga sang tamu tersebut berharap Gus Nur Samsun bersedia datang untuk menghentikan dan menobatkannya. Berbekal dari informasi tersebutlah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi rumah sang dukun. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran dari cerita tamunya tersebut. Jika hal tersebut benar, Gus Nur Samsun akan mencoba untuk menghentikannya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun berpura-pura minta tolong agar dibantu bisa segera menikah. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata sudah ada tamu suami istri yang ada di sana. Tamu tersebut minta tolong kepada Abah Marta agar dibantu bisa segera mendapatkan momongan. Sebab itu dukun Marta menyelesaikan urusannya dengan dua tamunya tersebut. Dan setelah urusannya selesai, sang dukun pun melayani permintaan dari Gus Nur Samsun. Udah lama di Jawa? Ya, kurang lebih lah. Ada 10 tahun mah. Ayak ya? Ya, 10 tahun. Iji genap ya? Kunaon Abah kabarnya? Atuh cager awak mah, ayo jam kumaha? Alhamdulillah cagar, sehat. Kita diperintah Pak Abah ge pada sarehat. Kieu Abah. Ya. Ngomong wae. Nggih. Yang kaping hiji orang abdi hayang silaturahim. Kaping genep
hayang orang hayang curhat Abah. Hayang curhat, hayang pitulungan lah Abah. Hayang pitulungan. Kieu Abah, kunaon abdi sedih Abah. Aduh, kunaon sedih Jang? Abdi umur udah 40 tahun Abah. Ya. 40 tahun. Abdi pengen menikah, tetapi sampai sekarang Abdi belum kunjung dapet jodoh Abah. Terus? Jadi apa ya Abah? Sedih Abah kalau diceritakan. Ayo aku mau coba ceritakan kau Jang. Tenaon ya Abah? Tenaon. Dengarkan Abah. Oke. Hatur nuhun Abah, didengarkan. Jadi kieu Abah, abdi hayang bobogohan, hayang bobogoh, hayang kawin, pengen nikah sekali dua Abah. Waduh, nanti ada pemajikan gitu? Daya saya tuh pernah ini kawin. Tapi syaratnya agak berat ya Jang? Syarat kunaon? Kumaha itu Abah? Selasa Kliwon katanya. Poe Selasa Kliwon, oke. Kuduna kakuburan sekitar jam 12 malam. Dua jam 12 ke atas lah. Gitu. Oke. Oke, datang kadinya. Patok nate ya. Udah dicabut, Pak. Cabut ke luhur. Aduh. Serem. Dicabut. Panaya urutna lubangna. Kodok kurang. Dicandak ya tatalunna. Kumaha kalau ada jurik apa? Atuh eta mah atuh syariat mah kumaha kudu jelaskan Jang gitu. Tuh. Eta yang 102 itu mah gitu. Oke. Di kuburan kan aya tuh jurik-jurik itu boga. Eta tahayu Jang. Loba jurik gitu, Pak. Tah, eta mah beja wungkul. Daya ya. Daya wungkul penting tatak PHT-na. Pasti. Tatak hatena na? Penting hati tatak Jang. Oke. Tapi waktuna eta jam 12 malam ka luhur. Gitu. Jam 11 tak ini eta. Jam 12 we pokona. Ya eta mah gitu. Hari petang kieu. Atuh mohon. Waduh. Ngeri sedap. Lamun wani mah eta laksana. Eta wani mah ulang aja Jang kam hayang boga pamajikan dua gitu. Oh iya. Kalau misalkan Abah hayang mamajikan iji, kumaha syaratnya Abah? Lamun pajangan iji mah eta mah rada babari Jang. Cukup poe paling enggak poe Selasa Kliwon. Jam 11 eta asup waktu asup eta. Bisa. Tapi kakuburan kene kan waktuna rada sore gitu Jang eta. Jadi ngan eta mah lain nyambut papatok. Udah dak kurang. Papatok kuburan mayit. Eta. Itu dicabut 3 kali, kita seperti 3 kali, celek, lanjut kodok, tahan nanti rawu. Pokoknya masa kegembe. Kumaha kalau apa? Mayitna tungkul gitu. Mau aku abad jamin masa eta mah mau. Cari tahu wungkul Jang eta mah. Daya nya? Daya sebenarnya mah. Daya kita Jang. Cari tahu wungkul. Aslinya mah daya eta. Dukun Marta pun memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun. Namun untuk melakukannya, sang dukun meminta sejumlah uang mahar, juga syarat yang akan digunakan untuk melakukan ritual. Dan alat ritual tersebut adalah tanah dari kuburan yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Gus Nur Samsun pun mencoba memenuhi permintaan syarat dari dukun Marta. Gus Nur Samsun ingin tahu, bagaimanakah cara sang dukun dalam menjalankan ritual perdukunannya. Sebab itu Gus Nur Samsun kemudian minta izin untuk keluar mencari tanah yang akan dijadikan alat ritual tersebut. Namun sesungguhnya, Gus Nur Samsun tidak mencari tanah dari kuburan sesuai permintaan dari sang dukun. Gus Nur Samsun hanya mencari tanah dari kebun yang tidak jauh dari rumah warga. Dan setelah merasa waktunya tepat, Gus Nur Samsun kembali ke rumah sang dukun, dan kini ingin menuntaskan misinya. Ternyata 2 tamu suami istri itu masih ada di rumah dukun Marta. Sehingga Gus Nur Samsun
mencoba bersabar untuk menuntaskan misinya. Oh, udah masnya. Oh, ini ya, Bah. Udah saya bawa, Bah. Iya. Kalau gitu mohon. Ntar, sama ini dulu. Ya, Bah. Ya, kalau gimana? Ini Mbak, kan sudah dibersihkan semua. Ya, Terus gimana? udah dibersihkan. Ya, ntar saya kasih syaratnya. Ya. Tapi ini keinginan saya itu banyak sekali loh Mbak. Ya, kalau banyak enak ya, mahalnya harus tambah. Oh gitu ya Mbak? Ya? Iya, mana? Ya nggak apa-apa Mbak, yang penting keinginan saya tetap tercapai. Ya, istilahnya apa ya? Nggak apa-apa. Sederhana supaya keinginan tercapai. Iya. Yang penting ada tambah. Ini berat ini urusannya, pokoknya. Iya, Mbak. Ini itu, gitu. Istilahnya. Saya siap. Siap mahalnya kalau tambah lagi siap. Siap Mbak, berapapun siap. Oh iya, ini Mas Jaswal udah setuju nih, semua udah setuju semua kalau mahalnya tambah itu siap. Ya ntar saya ambil syaratnya dulu ya sebentar. Nah, ini ada garam ya ini ntar kalau udah sampai rumah ya udah depan rumah sambil baca apalah istilahnya saya bisa kamu supaya dagang kamu laris, kamu cepat punya anak, cepat terkabul gitu. Ini ntar nyebarnya jam 12 malam ke atas, istilahnya waktu orang-orang buka itu semua kamu baru Terus gini Mbak, saya kan minta satu lagi permintaan loh Mbak. Yang itu warung depan saya itu ramai sekali. Sedangkan warung saya itu sepi Mbak. Gimana Mbak? Buat Ya, itu. warungnya dia itu biar nggak ada orang gitu loh, pindah ke warung saya biar ramai gitu. Ini sudah segalanya ini, Oh gitu Mbak. ya? segalanya ini bisa ntar kalau kamu Saya sebarin di warung depan saya gitu. terus sedikit ya sudah disebar ke tempat warungnya dia itu waktunya jam 12 malam. Iya. Kamu ubengnya kelilingnya kayak orang ngewaruku ya, bisa keliling kan kanan kemiri dibanding. Oh gitu Mbak. Ya, itu. Ini awas jangan lupa ini ntar separuh Pak. Di situ di rumah situ separuh lupa. Yang lainnya lagi. Tuh ini saudara apa nih? Ini sekarang kamu diem dulu. Ada emasnya dari Banten nih. Ini baru tadi baru datang. Udah. Mana mas ini? Aliran mana di kuburan mana? Yuk nih, Abah. Nih. Ya, bentar ya. Ya, siap Abah. Salatnya mau beda Mbak ya? Hah? Salatnya mau beda. Ya ini mau ini Mau hayang kawin? yang kawin. Hayang kawin. Mas sekaligus dua nih, gitu. Ya, kan tangan saya dua. Nah, Satu aja nggak habis-habis loh Mas. Aduh, tapi kalau satu kentutnya kurang bau. itu aja. Kalau istrinya genap, maksudnya genap itu dua, itu kanan kiri bisa gandeng begini-begini. Itu. Sekarang ngobrol aja dulu sama berdua ini, apa mau ngasih syaratan ini, mau nambah ini dulu. Ya, Pak. Mbaknya sendiri dari mana? Dari Dari tadi. Dari tadi. Ingin apa Mbak kesini sama masnya? ini kan sudah nikah 10 tahun. Lama nikah, tapi belum punya keturunan. Oh, udah lama menikah. 10 tahun. Kayak lagu dong. 10 tahun sudah. Kan gitu. Terus solusinya dari Abah sendiri apa? Cuma dikasih garam aja. Tadi katanya mandi kan? Iya, mandi. Udah mandi. Udah. Terus dikasih garam. Katanya ini untuk segala-galanya bisa. Segala-galanya bisa. Buat ramein warung, yang kedua buat nyebuin warung sebelah. Masnya nyepiin warung? Biar Iya. sepi situ. Oh, biar nggak ada saingan. Iya. Iya, Oh, saingan. biar nggak ada saingan. Emang yakin bener bisa itu?
Yakin gak? Yakin. Yakin? Waduh. Kalau cuman garam, saya bisa kasih 1 kilo. Garam. Cuma segitu aja garamnya? Iya, mungkin. Aduh. Tapi bisa untuk segalanya Mas ini. Bisa untuk segalanya? Oh, ya. Segala-galanya bisa pakai garam. Berarti apa? Teh, besok kita nyelam ke laut ya. Ke pantai selatan itu kita nyelam, kita ambil itu semua garam jadi yang di depan kerajaan Nyi Roro Kidul itu. Kita ketok-ketok pintunya Nyi Roro Kidul. Minta garam. Gitu. Kan gitu. Ini abahnya ngasih garam pelit amat segitu. Nanggung. Hah. Iya. Emang di rumah nggak punya garam? Ada. Tapi lembut, ini kan kasar. Oh beda. Emang gunanya beda juga ya lembut sama kasar? Mungkin beda mungkin. Kok Di mungkin? rumah kan buat masak, ini buat syarat. Oh ini buat syarat, yang di rumah buat. Buat masak. Oh iya. Lagi pun. Udah dipupuh gitu ya. Masa disuwuk-suwuk sebul. Bahasa apa siapa tadi Mamat? Ada mata. Mata. Ini tanah apa? Ini kamu macem-macem ini bukan tanah kuburan nih. Bangsat lu, mau ngajak ribut ya? Entah apa. Abdi. Tanah onan mana? Kakolot teh ngalunjak teuing. Oh, orang di kuburan aya jurik. Jurik naon? Loba jurik ke bah? Balik sia, balik. Entah lah. Balik. Entah bah. Balik. Kok Balik. balik? Balik. Abdi entah hayang balik. Eta nipu ka abah kakolot. Ngalunjak mana teh? Mana nipu apa? Iya, cenah ngomongna tanah kuburan. Iya, tanah kuburan apa? Lain, iya mah lain. Tanah biasa abah mah nyaho eta mah. Tanah kuburan kucing apa? Oh, kumaha sih mana teh? Kan selasa kliwon. Atuh bener sana balik tapi pan kuburan lain kuburan kucing, kuburan jelema. Nah, kata orang tadi disuruh ngambil tanah ini. Oh, Gitu, salah apa? eta, salah. Salah apa? Salah, eta. Lain eta kuburan eta. Entah. Balik. Tujuanna naon sebenarnya mana kajian teh? Tujuannya apa? Yuk. Nah, tujuannya kieu itu. Waduh, pingsan dia. Dah, selesai. Kalian masih di sini? Mau ngapain? Hah? Kan Kamu suruh nunggu dulu. Mau pamit. nunggu siapa? Orangnya Nunggu ini? Hah, dukun gadungan. Sekarang saya yang jadi dukun. Hehe, kita jadi dukun ya. Kunaon sih ya? Hah? Iya, ini tadi kan Ayo naon, ayo naon. ngomong apa? Mbak, Mas, jadi gini loh. Dukun ini, dukun tipu-tipu. Saya sudah tahu orang ini, udah lama. Jadi kalian semua jangan percaya. Kayak gini coba lihat. Kayak gini buat apa? Jangan percaya. handphone syarat. Syarat apa? Jambi-jambi. Mana ada orang kayak gini jampi-jampi. Ini dukun tipu-tipu. Karena ini udah target saya udah lama. Cuman saya sempat nemuin baru kali ini. Kebetulan ketemu sama kalian berdua. Begini Mas. Tadi saya mendengar sampean pengen dagangnya, usahanya laris. Terus yang kedua pengen membuat pesaingnya itu bangkrut. Terus pengen cepat punya anak. Gampang Mas, nggak usah datang ke dukun. Ini saya kasih syarat. Saran bukan syarat. Sarannya begini Mas. Kalau pengen cepat punya anak, dikala ini kan musim hujan Mas, dikala siang atau sore hujan, sampai berdua suami istri keluar rumah hujan-hujanan bareng. Setelah itu sudah cukup, udah kedinginan dan sebagainya, masuk ke rumah, handukan, ganti baju. Setelah itu minum minuman hangat dicampur jahe, jahenya jahe dapur, jangan digeprek ya, jangan dikupas, cukup dibersihkan tanahnya, terus dibakar jahe itu. Jahe warna apa saja boleh. Terus habis itu kalau sudah dibakar dibelah, celupkan di gelas yang isi air hangat itu. Habis itu dikasih biji wijen. Biji wijen tahu kan yang ada di unde-unde itu? Cemplungkan di situ. Terus minum suami istri. Setelah itu lanjutlah masuk ke kamar berhubungan intim. Insya Allah kalau sering melakukan seperti itu, insya Allah akan cepat hamil, akan cepat punya anak. Itu kalau saran saya. Yang kedua, kalau misalkan pengen usahanya laris, sedekahlah. Pesugihan itu diambil kata dari sugih. Sugih itu artinya adalah suguh. Makanya orang cari pesugihan itu suka ngasih sesajen. Sesajen itu adalah suguhan untuk bangsa jin, bangsa setan. Kita bangsa manusia suguhan kepada sesama, bukan berbeda makhluk, begitu. Nah, intinya adalah sedekah kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Jawanya suguh atau sugih. Sugih itu bukan dinilai dari seberapa banyaknya uangnya, seberapa banyak hartanya, tetapi orang sugih, orang kaya, orang punya pesugihan dan sebagainya itu dilihat dari seberapa banyak kita bisa meringankan beban orang lain.
Begitu. Yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai berpikiran untuk bersaing secara kotor. Kalau pengen usaha, usaha saja. Nggak usah pengen membangkrutkan usahanya orang lain. Karena itu nanti akan kembali ke kalian sendiri. Karena niatnya udah nggak benar. Seperti itu. Paham? Rezeki dilancarkan terus. Bekerja keras terus. Nggak usah takut dengan pesaing. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Gus Nur Samsun pun berhasil menuntaskan misinya. Gus Nur Samsun menghajar sang dukun dengan ilmu pamungkasnya, sehingga tubuhnya tumbang, dan langsung terkapar tak sadarkan diri. Setelah itulah Gus Nur Samsun mencoba memberikan pemahaman kepada dua orang suami istri itu. Yaitu agar tidak lagi percaya kepada para dukun santet, dan agar senantiasa memohon kepada Tuhan, agar semua hajatnya bisa terkabulkan. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, dukun Marta yang terlaknat itu bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.